Pernah nggak sih kalian main ke pasar pagi-pagi? Khususnya kalau lagi di daerah Cisolok, Sukabumi. Barang-barang lokal tuh kelihatan melimpah banget kan? Tapi kalau kalian jeli, ada satu keanehan nih. Kenapa harga gula aren Cisolok mahal banget? Jawabannya sebenarnya simple, karena langka. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita nggak cuma sekedar ngomongin soal gula ya. Fenomena ini tuh sebenarnya pintu masuk yang pas banget buat kita bongkar sebuah konsep besar yang menggerakkan seluruh dunia setiap harinya. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Misteri harga gula aren. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada satu gelas gula aren asli Cisolok yang harganya bisa tembus Rp10.000. Terus di sisi lain, gula putih biasa harganya cuma 2.000 perak. Jompleng banget kan, bedanya sampai 5 kali lipat loh. Padahal ini produk lokal, ditanam di tanah sendiri, diolah sama tetangga sendiri. Kenapa harganya bisa meroket jauh di atas gula putih yang mungkin diproduksi massal di pabrik yang tak ada di mana? Pasti ada sesuatu di balik ketimpangan harga yang mencolok ini. Terus, pasti ada aja yang mikir gini, wah, jangan-jangan petani aren di Cisolok pelit nih, sengaja getok harga semaunya. Eits, tunggu dulu. Nggak gitu dong konsepnya. Petani kita tuh kerja keras tiap hari loh. Pasti ada alasan struktural yang jauh lebih dalam, semacam kekuatan tak kasat mata yang memaksa harga itu mau nggak mau nangkring di angka 10.000. Ini tuh sesuatu yang benar-benar di luar kendali satu atau dua orang petani saja. Nah, lucunya lagi nih, teka-teki lokal ini nggak berhenti di gula aren aja. Kalian sadar gak sih, pas musim kemarau datang, warga Cisolok tuh sering banget susah dapat air bersih. Coba pikir deh, kenapa air bisa susah padahal Cisolok dikelilingi banyak sungai? Tiap hari kita butuh air buat mandi, masak, nyiram tanaman. Tapi nyatanya, antri air bersih pakai galon demi galon itu kejadian nyata loh. Artinya apa? Masalah yang lagi kita bahas ini bukan cuma soal gula, tapi sebuah problem universal yang mempengaruhi hidup kita semua. So, ini ngebawa kita ke bagian kedua. Apa sih sebenarnya kelangkaan itu? Biar gampang, bayangin akar masalahnya itu kayak sebuah timbangan yang berat sebelah. Di satu sisi, kebutuhan dan keinginan manusia tuh benar-benar nggak ada batasnya. Kita kan selalu mau lebih ya, lebih banyak barang, fasilitas lebih enak, kenyamanan ekstra. Tapi di sisi lain yang memberatkan realitas kita adalah sumber daya atau alat pemuasnya itu jumlahnya terbatas banget. Nah, benturan keras antara keinginan kita yang tanpa henti dengan sumber daya alam yang mentok, itulah yang namanya kelangkaan. Biar makin kebayang, kita lihat deh 3 contoh nyata di Sukabumi. Pertama, si gula aren tadi. Permintaannya super tinggi, semua orang butuh buat bikin dodol atau oleh-oleh khas Geopark. Tapi pohon aren kan nggak bisa disadap ngasal tiap hari. Butuh proses, permintaan numpuk, pasokan lambat, jadilah dia langka dan mahal. Kedua, soal air bersih. Kebutuhan warga tuh konstan, tapi pas kemarau, debit sungai Cisolok nyusut drastis. Akhirnya, ya warga harus berebut dan ngantri. Ketiga, tanah di pantai Cimawaja. Semua investor pengen banget bikin hotel mewah di situ. Tapi kan garis pantai ukurannya segitu-gitu aja. Lahan yang terbatas, ngelawan minat yang membludak, ya otomatis harga tanah jadi nggak masuk akal harganya. Jadi, poin krusialnya begini ya. Kelangkaan itu bukan berarti barangnya tiba-tiba hilang di telan bumi atau nol sama sekali. Enggak. Air di sungai masih ngalir, pohon aren masih berdiri, tanah Cimaja ya masih di situ-situ aja. Secara sederhana, kelangkaan tuh berarti jumlah yang tersedia tidak cukup buat menuhin keinginan semua orang di waktu yang bersamaan. Ini detail yang wajib banget kita ingat. Nah, dari situ kita masuk ke bagian ketiga, 3 masalah pokok ekonomi. Ini momen di mana masyarakat dipaksa untuk memilih. Masalah pertama nih, barang apa yang harus kita buat pakai lahan yang terbatas ini? Kalau kita pakai konteks Cisolok, tarik ulurnya berasa banget. Apakah lahannya mau kita pertahanin jadi kebun aren biar tradisi dan pasokan gula lokal aman? Atau mending lahannya disulap jadi villa aja buat nyambut turis? Kita jelas gak bisa bikin dua-duanya di satu petak tanah yang sama kan? Kalau milih bangun villa, ya siap-siap aja, gula aren bakal makin langka. Terus nyambung ke pertanyaan kedua, bagaimana cara produksinya? Ini ngomongin soal metode dan dampak jangka panjang nih. Bayangin para nelayan di perairan Cimaja. Apakah mereka mau nangkep ikan pelan-pelan pakai jaring biasa? Atau pakai bom ikan aja demi hasil yang instan dan melimpah hari ini juga? Pakai bom mungkin kelihatan kayak solusi cepat buat ngatasin kelangkaan. Tapi itu benar-benar ngehancurin terumbu karang. Besok, lusa, atau pas zaman anak cucu kita nanti, ikannya bakal habis total. Dan masalah pokok ketiga adalah untuk siapa barangnya diproduksi.
Katakanlah hotel-hotel mewah di Ciletuh beneran dibangun. Pertanyaan kritisnya, siapa sih ujung-ujungnya yang bakal nginep dan nikmatin itu semua? Apa cuma orang dari Jakarta yang uangnya sisa-sisa? Terus, gimana nasib warga lokal Cisolok? Masa iya mereka cuma jadi penonton di tanah sendiri? Ini tantangan yang super berat buat pemimpin lokal kita buat mastiin kebijakan yang diambil tuh adil buat warganya. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian keempat. Kita akan bahas sebuah alat cerdas bernama rumus LANKHA. Gimana cara pakainya? Gampang. L, lihat sekeliling kalian. Sadari barang apa yang mulai langka, entah itu gas LPG atau air bersih. Lalu A, atur skala prioritas. Pas duit atau sumber daya menipis, kalian harus milih nih, lebih penting beli HP baru atau bayar listrik bulan ini. Terus N, nilai guna yang bijak. Matiin keran air kalau nggak dipakai biar nggak boros. G, gunakan barang substitusi. Gula aren lagi mahal banget. Ya udah ganti pakai gula kelapa yang rasanya serupa. K, kreatif olah sampah. Barang bekas di Cisolok bisa disulap jadi kerajinan keren loh, merubah barang tak berguna jadi sumber daya baru. Dan terakhir A, adil. Pas lagi ngantri air di musim kemarau, jangan serakah. Ingat tetangga di belakang kita juga butuh. 6 langkah ini tuh bener-bener skill bertahan hidup yang esensial. Dan akhirnya kita sampai di bagian penutup, tantangan ekonomi masa depan. Sebagai penutup sesi bedah topik kita kali ini, coba deh bayangin skenario ini. Kalian cuma punya uang 10.000 perak di kantong, uang yang sangat terbatas. Di satu sisi, kalian bisa beli kuota internet. Tapi di sisi lain, kalian bisa beli gorengan buat dimakan bareng adik di rumah. Pilihan mana yang bakal kalian ambil? Dan yang paling penting, kenapa kalian milih itu? Pas kalian nimbang-nimbang keputusan ini, ketahuilah kalau kalian tuh lagi nerapin penyelesaian masalah pokok ekonomi secara langsung. Kelangkaan itu emang realitas alamiah, tapi kebijaksanaan kita lah dalam merespons yang nentuin apakah semuanya bakal tetap cukup buat bareng-bareng. Teruslah berlatih, teruslah observasi, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya.